Bridge goyang, Amerika berhasil bujuk Afrika tangkap Putin, hingga nasib Jokowi masuk bridge. Tantangan yang dihadapi dunia saat ini sangat berat. Tantangan terhadap ketahanan pangan, ketahanan energi, dan stabilitas keuangan yang semakin sulit. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini turun 1% menjadi 2,6%. Pencapaian SDGs semakin tertunda cukup signifikan. Kita harus bertindak sekarang agar tidak terjadi dekade pembangunan yang hilang. Untuk itu, ada 3 langkah yang harus kita jalani bersama. Pertama, sinergi untuk mengatasi emerging challenges. Saya mendorong penyelarasan GDI dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, di mana elemen pencapaian SDGs merupakan salah satu ruh dan prioritas kerjasama. Tantangan yang dihadapi dunia saat ini sangat berat. Sahabat Bagi Media, seperti yang kalian tahu, dalam waktu dekat ini, aliansi negara-negara Bridge yang terdiri dari 5 negara besar, yaitu Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa atau Afrika Selatan, akan mengadakan pertemuan di Keton Afrika Selatan, di mana pertemuan puncaknya pun akan diadakan pada bulan Agustus mendatang. Pertemuan puncak ini artinya kepala-kepala negara Bridge seperti Paman Putin, kakek Narendra Modi, dan koko Xi Jinping akan datang dan berkumpul di Afrika Selatan. Namun sepertinya kabar tak sedap untuk Pak Putin kini mulai datang lagi. Aduh, Paman Putin kenapa lagi ini? Beliau pun kabarnya mau ditangkap. Nah, pasalnya beliau pun saat ini menjadi buronan ICC, yaitu Pengadilan Kriminal Internasional, yang dimana salah satu anggotanya adalah negara Afrika Selatan. Aduh, hegemoni Amerika berhasil pengaruhi ICC agar deklarasikan tangkap Putin. Bridge pun goyah. Bagaimana nasib Jokowi yang akan ikut dalam aliansi ini? Jadi gagal deh kalau Bridge bubar. Indonesia tak jadi ikut aliansi bergengsi ini. Mimin kutip dari banyak sumber berita, Afrika Selatan yang kini menjadi anggota ICC ini ternyata sedang berusaha keras untuk membujuk Pak Putin agar tak datang ke KTT Bridge di Afrika Selatan pada bulan Agustus mendatang, karena kalau beliau datang, beliau pun akan ditangkap. Sebenarnya, Afrika Selatan sangat menyayangi Putin, tapi hegemoni Amerika terlalu besar sehingga masih kalah dengan pengaruh geopolitiknya. Afrika Selatan sebagai anggota Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC ini harus mematuhi perintah Badan Pengadilan Internasional untuk menangkap Putin. Dan menanggapi hal ini, pihak Kremlin pun tak cuma pelengkap doang, tapi akhirnya mereka juga buka suara saat ditanya mengenai hal ini, Putin akan datang ke KTT Bridge atau tidak. Juru bicara Kremlin yaitu mengatakan bahwa keputusan yang pantas akan dibuat jika semakin dekat waktunya. Tapi dalam kasus tertentu, Rusia akan aktif ambil bagian di konferensi asosiasi penting, ujar beliau. Walah, KTT G20 saja tidak datang yang sangat penting di kawasan dan tidak ada ancaman. Apalagi ini, hehehe. Ia pun juga mengatakan bahwa tentu saja kami akan mengambil bagian dalam KTT yang akan diadakan di Afrika Selatan. Tentu saja ini akan didahului oleh kontrak bilateral kami dengan Afrika Selatan dan kami akan mengklarifikasi posisi mereka. Artinya, Rusia di sini pun jadi bimbang. Apakah mereka akan datangkan Putin atau tidak ke KTT Bridge di Afrika Selatan itu? Pasalnya, Afrika Selatan sendiri ternyata menunjukkan niat mau menangkap Presiden Raski Rusia, yaitu Tuan Vladimir Putin. Nah, lantas sebenarnya bagaimanakah sikap Afrika Selatan saat ini? Apakah mendukung blok barat, mendukung Amerika, ataukah berpihak kepada Rusia China? Ataukah seperti Indonesia yang tidak mendukung semuanya atau non-blok? Lanjutkan lagi videonya sampai habis. Oke, kantor berita Ada Times Afrika Selatan juga melaporkan bahwa otoritas negara itu pun dikabarkan berusaha keras untuk meyakinkan Putin
agar tidak datang ke Gauteng, Afrika Selatan. Seperti dikutip dari The Moscow Times, Afrika Selatan pun dikatakan tidak ada pilihan lain selain menangkap Putin jika orang nomor satu Rusia itu datang ke negara anggota ICC. Nah, di sini artinya Afrika Selatan pun juga goyang. Di satu sisi, mereka tidak ingin sekutunya itu ditangkap. Mereka sebenarnya tidak mau Putin ditangkap, apalagi mereka Afrika Selatan ini adalah sekutu dari Rusia sendiri. Namun, di satu sisi, mereka juga adalah anggota ICC, yang artinya jika mereka tergabung sebagai anggota, itu artinya mereka juga harus menuruti perintah ICC untuk menangkap Putin. Dan kini, pilihan yang paling masuk akal bagi Afrika Selatan yaitu adalah membujuk Putin agar tidak datang ke KTT Bridge. Namun, saya itu pun disebut tidak mudah karena Putin digambarkan bersikeras untuk datang ke Afrika Selatan. Artinya, Pak Putin benar-benar ingin datang dan bertemu dengan sekutu-sekutu Bridge-nya itu, geng ekonomi China, Rusia yang saat ini sudah mulai mengalahkan dominasi G7 yang dipimpin Mama Rika. Nah, dan terkait hal ini, salah satu pejabat Afrika Selatan yang tak ingin disebutkan identitasnya pun mengatakan bahwa otoritas negara mereka terus berkoordinasi untuk meyakinkan agar Putin tidak datang. Namun di sisi lain, ternyata sebelumnya pemimpin oposisi dari Partai Aliansi Demokratik Afrika Selatan, yaitu Alan Winde menegaskan bahwa Putin bakal ditahan sesuai dengan perintah penangkapan yang dirilis oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC pada bulan lalu. Nah, di sini sepertinya mulai tercium perpecahan dalam buku-buku Afrika Selatan sendiri. Yang sepertinya di satu sisi, pemerintah resmi Afrika Selatan tidak mau menangkap Putin. Tapi pihak partai oposisi di sana malah sudah mengancam bakal menangkap Putin jika Putin benar-benar datang ke Afrika Selatan. Terkait hal ini, sebenarnya beberapa waktu lalu, Presiden Afrika Selatan ternyata sudah menyatakan diri akan keluar dari ACC. Tapi buru-buru diklarifikasi oleh kantor kepresidenannya. Takut sama Amerika sepertinya. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Apakah Putin akan datang ke Afrika Selatan untuk menguji ketegasan sekutunya itu? Atau Putin justru akan absen seperti KTT? Atau Putin justru akan absen seperti KTT G20 di Bali? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation.
inspiration. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll